Ya doa mang lamun kalau baca apa minum kopi ada doa dalam kitab Irsyadul Ikhwan katanya gini, Allahumma ij'alha nuron li basori wa afiatan li badani wa syifaan lil qalbi wa dawaan li kulli da'in ya qawiyyu ya matin. Itu kopi bisa menjadi segala obat untuk penyakit. Luar biasa. Isan Al-Jampasi itu, masya Allah. Kuduna teh kopi teh nu hideng unggul. Ulah ya gulaan. Ya, bahkan salah satu para aulia ketika mencapai makom yakdoh bersama Rasul, beliau ketika makom yakdoh bersama Rasul meminta kalam dari Rasul yang tidak pernah dikatakan kepada sahabat zaman dulu. Saya minta pepatah dari Anda yang belum Anda katakan ke satu sahabat pun pada waktu dahulu. Maka Rasul diantaranya mewarisi beberapa 3 hal kalau saya ingat 3 hal. 1, jika Anda taklim, mengaji, belajar ilmu agama, kemudian Anda minum kopi, maka selama aroma kopi ada di lidah Anda, itu malaikat tidak berhenti beristighfar. Itu kalau ngaji atau mau dikir. Makanya orang tasawuf itu, para ulama sufi itu suka meminum kopi. Itu ternyata ada rahasia. Berarti para malaikat suka kopi, harum kopi. Makanya istighfar itu entah malaikat bau atau apa. Tidak tahu. Cuma yang jelas seperti itu. Ternyata ketika saya mengkaji satu kutubu mufidah, itu dijelaskan memang ada bahwa malaikat itu mengistighfari orang yang minum kopi selama aroma kopi itu ada di mulutnya. Umamun amor aroma rokok. Kalau rokok itu mal'un. Ini kopi. Satu kopi. Jadi kata Rasul, kalau Anda ngaji ilmu atau berdikir, Anda minum kopi, selama aroma kopi ada di mulut Anda, maka malaikat beristighfar kepada Anda. Tapi dengan catatan kopi hitam. Kopinya enggak disebutin sebenarnya. Disebutin, tapi kalau ada sanad kopi, saya mempunyai teman, gurunya teman saya itu salah satu habaib. Dia mempunyai sanad tawasul membuat kopi. Luar biasa. Ada sanadnya. Maka saya pernah mencatat ritual pembuatan kopi seperti apa. Itu para habaib yang masyhur, yang mu'tamad keilmuannya. Terus otomatis saya pasti kopi hideng. Mun gitu mah. Kopi hitam enggak ada gulanya. Enggak ada gulanya. Itu ada tawasulnya sebenarnya. Ya, kalau berbicara umum kan Rasul enggak berkata atau wali tersebut menyampaikan kita, boleh dari Rasul enggak menyebutkan entah kopi luwak atau kopi apa. Yang penting ada kopi-kopinya lah. Cuma malam gini kita kopinya kopi kapal api. Jadi sangat luar biasa kalau kopi kapal api. Ya. Itu yang pertama. Itu amanat dari itu yang pertama, amanat dari Rasul. Yang kedua, apalagi ya Rasulullah? Yang kedua, selama Anda memegang tasbih, entah Anda berdikir atau tidak, entah diputarkan atau tidak, entah dipakai entah tidak, yang penting Anda pegang ini, maka Anda dituliskan oleh Allah sedang berzikir. Subhanallah. Kalau kita mempunyai dauk rasa bukan rasa yang ini, tapi dengan rasa kebatinan, rasa jiwa kita bedakan, Bang. Kita pegang korek atau pegang HP, jangan kita gunakan gini aja, pegang terus, pegang sama tasbih, jangan dikir gini aja pegang. Itu ada rasa yang berbeda. Betul. Itu pasti ada rasa yang berbeda. Ternyata rasa yang berbeda itu ketika aulia tersebut bermusyahadah yakdos secara sadar dengan Rasul. Ternyata Rasul mengatakan seperti itu. Oh, rasa tersebut ternyata dianggap sedang berzikir kepada Allah. Ini dahsyatnya tasbih seperti ini. Kumaha mun tasbih tadi kongkorongkeun. Tasbih ini disepertikan ini. Ya. Itu mananya tauk apa ya kalau bahasa Arabnya? Ya, kalau tauk sebenarnya memang ada
mungkin ada khilafiyah ya. Hmm. Kalau kata Imam Ghazali kalau nggak salah sih, saya pernah membahas tentang tentang apa kalung. Tapi kalau tasbih, tahu itu kan untuk tapahur mungkin. Tapi kalau tasbih, entah kalau buat bergaya atau apa, saya kira nggak ada apa-apa. Ya kita sebagai orang awam ya. Ambil gampang make. Ya, Maulana Al-Habib Lutfi bin Yahya. Seorang ahli ilmu, seorang ahli amal. Yang pengalaman spiritualnya sudah tidak diragukan oleh semua orang. Bahkan diangkat menjadi presiden sufi dunia. Beliau selalu mengalungkan tasbihnya itu. Tapi saya nggak bisa. Kok kenapa saya nggak ikut-ikutan? Entah kenapa mungkin ada setan dalam diri saya. Iya, jadi kalau saya memakai kalung, tasbih, ini cepat pusing. Itu pribadi sebenarnya saya belum pernah bilang sama siapa-siapa. Cuman ini kebenaran saya lagi pusing. Jadi ini nggak kerasa ngomongin. Cuma pusingnya ini karena pusing minum kopi. Mungkinnya kayak gitu. Dan rokoknya Jadi- pun sambil melinting. Ya, Mas Bran. ya betul. Nah, yang Jadi- melintingnya Mas Yon. Poin kedua seperti itu, Mang. Poin kedua. Tadi kita pegang tasbih kayak gini. Itu dianggap berzikir. Bahkan kita pegang aja gini, sering pegang kalau lagi mau tidur atau mau apa, pegang aja gini. Itu ada pembaikan rohani yang kita tidak sadari. Tapi kalau kita sudah sering mengolah batin, mengolah jiwa, timbul rasa jauh, maka kesensitifan batin itu akan terasa. Luar biasa, subhanallah. Maka ini kata Rasul, oh ternyata Rasul pernah mengatakan seperti itu. Itu yang kedua. Yang ketiga kayaknya saya lupa lagi. Minum kopinya dulu biar cerdas. Yang saya ingat itu diantaranya itu kopi, terus sama apa namanya ini tasbih. Yang ketiga saya lupa lagi. Tapi insya Allah kalau besok, seandainya besok saya ditanya yang ketiga, pasti saya tahu. Bagus. Pasti saya tahu, insya Allah. Nah, yang kenapa ini berbahas tentang rokok? Apakah rokok sama? Rokok. Apa rokok diistighfari mereka atau enggak gitu kan? Nah, ini berbicara sedikit tentang rokok. Ada sama aulia ahli kasyaf ketika dia sedang sakit dijenguk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini berbicara tentang karomah ya. Ini Anda mau percaya mau enggak, yang penting karomah itu ijma. Maka hati-hati, Anda boleh saja tidak percaya tentang hal ini, tapi kalau tidak percaya sama karomah, Anda bisa murtad. Karena ijma loh karomah itu. Ijma. Man jahdal ijma faqad kafaro. Jadi kalau mengumumkan tidak percaya karomah secara total, itu bisa terjerumus pada pemurtadan loh. Karena ijma. Tapi kalau hal yang ini satu persatu yang ditunjuk saya tidak percaya ini, ya mungkin tidak. Cuman dia sudah terusir dari orang khusus. Orang khusus. Orang yang aman. Karena dalam kitab Hamis atau pinggirnya kitab Maimuniyah, Syarah Jurumiyah Tasawuf. Jadi minimal kita harus membenarkan contoh tentang karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, karomah para aulia-aulia yang disepakati di dunia. Kita harus mempercayai karena apa? Karena beliau seorang yang disepakati kewaliannya di dunia. Jika kita tidak percaya dalam Hamisnya Maimuniyah, akhafu alaihi su'al khotimah, ditakutkan orang itu mati dalam keadaan su'ul khotimah jika tidak mempercayai karomah para aulia. Jika secara total mungkin ya. Jika secara total. Nah, jadi kembali tadi kemana? Rokok. Ada aulia. Beliau suka ngerokok. Bingung. Akhirnya ketika sakit dijenguk sama Rasul. Apakah itu hanya cerita orang dulu? Enggak. Sekarang juga bisa. Tergantung orangnya. Kita mau seperti itu ada jalurnya. Ada upayanya.
Nah, kemudian apa namanya orang tersebut, wali tersebut nanya kepada Rasul, mumpung Rasul hadir, saya sedang sadar, maka saya menaikkan tentang rokok. Ya Rasulullah, mah hukum syurbuduhan? Ya Rasulullah, bagaimana hukumnya merokok? Rasul tidak menjawab haram atau halal, tapi Rasul mengambil rokok, kemudian membakar rokok tersebut untuk wali tersebut. Masya Allah. Jadi gitu. Jadi Rasul tidak menjawab, tapi Rasul Tapi memberikan. langsung dibakar. Langsung dibakar. Apa maknanya? Maknanya kalau dulu mungkin itu hadis sukuti. Dob biawak digurun. Rasul ditanya, ya Rasulullah, ada sahabat Anda memakan biawak gurun. Gimana itu hukumnya? Rasul cuma tersenyum.